Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan berkahi. Di sini insyaallah kita sama-sama memiliki niat untuk menuntut ilmu, maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, waktu luang dan juga nikmat taufik, sehingga kita memiliki keinginan untuk hadir dalam majelis ilmu yang semoga dengan majelis ini bisa menambah keimanan kita, bukan sekedar menambah keilmuan kita, akan tapi keimanan dan amal soleh yang bermanfaat nanti pada hari kiamat kelak insyaallah ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya tauhid, terang benderangnya ilmu, sehingga kita mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan akidah. Pembahasan akidah yang mana pada hari ini saya membuat salah satu tema dasar dari akidah, ya, yaitu tauhid. Dasar akidah yaitu tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah itu adalah ilmu yang lebih luas daripada ilmu tauhid. Salah satu pembahasan akidah dalam pembahasan tauhid, yang mana tauhid ini adalah hak terbesar Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hambanya. Hak terbesar Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hambanya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tauhid, ya. Karena sebelumnya saya ingin juga sebenarnya membahas dalam majelis ini membahas satu kitab tentang akidah. Kan tapi karena baru kemarin mendapatkan berita, maka saya rangkum dasar-dasar tauhid untuk menjadi muqaddimah ilmu tauhid di dalam pembahasan akidah. Ya, dalam pembahasan akidah itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman terhadap takdir, itu akidah. Kan tapi tauhid ini kita membicarakan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tauhid, pengertian dari tauhid, tauhid ini adalah masdar dari wahada yuwahidu, yang artinya adalah menjadikannya satu. Menjadikannya satu, wahid, wahid. Wahada yuwahidu, menjadikannya satu. Ya, tauhidan. Kalau belajar bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar. Tauhid itu namanya masdar.
artinya mengesahkan, ya, tauhid. Secara istilah tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa, dengan hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dengan segala hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari rububiyah maupun uluhiyah dan juga asma wa sifat. Insyaallah sekarang kita akan bahas itu, tentang apa itu rububiyah dan apa itu uluhiyah dan apa itu asma wa sifat. Sebelumnya yang harus kita ketahui bahwa hak terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah bagi seorang hamba agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. An yuwahiduhu wa la yusyrik bihi syai'a. Ya, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun dalam segala ibadah. Dan ini adalah kunci keamanan, keamanan hati, keamanan jiwa ketika seorang mensucikan tauhidnya dan menjauhkannya dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka baginya adalah keamanan hati, dan dia adalah orang yang diberi hidayah. Para ahli tafsir menyatakan bahwa keimanan di dalam ayat ini adalah artinya tauhid, dan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan kenyamanan, keamanan hati, keamanan di dunia dan di akhirat, dan dialah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, karena keimanan terbesar adalah tauhid, ketaatan terbesar adalah tauhid. Seluruh ketaatan selain tauhid itu adalah cabang dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syirik. Syirik itu adalah puncaknya kemaksiatan. Ya, puncaknya syirik. Yang lainnya itu adalah cabang-cabang dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita membahas benar-benar inti dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, dan inti larangan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kesyirikan. Hadirin rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa hak terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentauhidkannya. Lalu bagaimana cara kita mentauhidkannya? Itu pertanyaan. Ya, para ulama menyimpulkan bahwa cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan merealisasikan tiga tauhid. Yang mana ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah yang harus kita penuhi, harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Ya. Yang bawa catatan tulis rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah sang pencipta. Sang pencipta, sang pemberi rizki, yang mengatur langit dan bumi dan seluruh yang berada di antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kita harus yakin itu. Yang menghidupkan, yang mematikan, kemudian yang memberikan manfaat kepada kita, yang memberikan maslahat mudarat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi, tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu semuanya datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di dalam surah Yunus ayat 31. Surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, siapa yang memberikan kalian rizki dari atas langit dan dari bumi? Di atas langit hujan, dari bumi tanaman. Ammay yamlikus sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki, yang menciptakan kalian pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan yang menjadikan kamu hidup dari tadinya mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang akan membangkitkan kalian nanti ketika kalian telah wafat, dibangkitkan kembali. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur alam semesta ini. Fasayaquluna Allah, maka orang-orang musyrikin akan berkata, itu semua adalah Allah. Afala tattaqun, apakah kalian tidak mau takut kepada Allah? Ini adalah pertanyaan yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin meyakini dengan tauhid rububiyah ini. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan mereka rizki. Mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Akan tapi tauhid ini tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam Islam. Tidak dikatakan seorang menjadi orang muslim ketika dia hanya meyakini Allah sang pencipta, tidak cukup. Ya, karena ini baru tauhid yang pertama. Kita ada 3 tauhid yang harus kita realisasikan jika kita ingin benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan keutamaan orang-orang yang bertauhid. Dan salah satu keutamaan yang paling besar orang-orang yang bertauhid itu adalah pasti tempatnya itu adalah di surga. Ya. Bagi orang-orang yang bertauhid, janji Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya nanti ada di mana? Di surga. Ya. Bukan semua orang yang Islam KTP-nya nanti di surga, enggak. Orang yang bertauhid yang dadanya ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita tidak tahu di akhirat, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk dalam surga. Ya, akan tapi minimalnya orang yang bertauhid tempat akhirnya adalah surga. Dan orang-orang yang tidak memiliki tauhid, lawannya tauhid apa? Tadi syirik, berarti mati dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala telah haramkan surga baginya. Subhanallah, bayangkan Allah haramkan surga baginya, bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, telah berbuat syirik. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Ya, ini adalah benar-benar keutamaan yang paling tinggi, yang paling kita harapkan. Yaitu kita harus merealisasikan ini tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhid tentang keyakinan kita. Ini bukan tauhid tentang perilaku kita, bukan. Ya, ini tauhid tentang keyakinan. Karena nanti ada lagi tauhid yang
menuntut kita untuk berperilaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keyakinan. Jadi ditulis tauhid rububiyah adalah keyakinan. Tauhid ilmu namanya. Tauhid ilmu, keyakinan tentang ilmu. Karena nanti ada tauhid uluhiyah, itu tauhid amal namanya. Tauhid amal. Kita harus beramal. Kemudian tauhid rububiyah ini juga menuntut kita untuk meyakini bahwa Allah yang memberikan kita maslahat, apapun itu maslahatnya. Misalnya kita minum air Zam-Zam, misalnya air Zam-Zam, air yang memiliki keutamaan kata Rasulullah SAW, bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Qur'an bisa membuat hidup kita berkah, bisa menjauhkan rumah kita dari syaitan. Betul gak? Al-Quran bisa mengusir syaitan dari rumah kita, betul gak? Betul. Dengan membaca surat apa? Surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kata Rasulullah SAW, rumah siapa yang dibacakan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, maka rumahnya akan terhindar dari syaitan. Syaitan itu kabur dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah dan Al-Imran. Tapi bagaimana kita mencari keberkahannya? Dengan Al-Quran, dibaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Bukan dipajak Al-Qurannya, nggak mau dibaca, dipajak biar syaitan nggak masuk. Bukan kayak gitu. Dan yang terpenting, kita harus meyakini bahwa seluruh maslahat ini dijauhkan kita dari mudarat, itu datangnya dari siapa? Dari Allah, melalui sebabnya itu Al-Quran. Ya, jadi kita mengetahui sebab tersebut diantaranya adalah dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Air Zam-Zam yang tadi saya sebutkan memiliki manfaat, bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, dan kesehatan tersebut datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Qur'an bisa memberikan kita maslahat, menjauhkan dari mudarat, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh apapun yang kita dapati maslahat ataupun mudarat. Misalnya qadarullah, salah satu dari orang yang pernah kecelakaan, ya, mereka harus meyakini bahwasanya ini kecelakaan datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Karena selain Allah, dari karma misalnya. Ini pernah nabrak, saya pernah nabrak orang. Ini saya ketabrak karena karma saya nih. Bukan, Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Hari kemarin beliau akan tertabrak. Ya, kita harus yakini semua yang terjadi di atas muka bumi ini itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengatur itu semua. Bukan orang lain. Yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, enggak bisa menurunkan hujan. Rasulullah SAW itu kalau mau turun hujan, salat apa? Salat istisqa. Sampai memohon kepada Allah, tangannya sampai ke atas, semua ketiaknya sampai terlihat, memohon agar Allah Subhanahu menurunkan hujan. Ya, kalau kita meyakini ada orang yang bisa menurunkan hujan, nah ini tauhid rububiyahnya rusak di sini. Tauhid rububiyahnya sudah rusak, bahaya. Ya, kalau seseorang sudah memiliki kerusakan di dalam tauhid, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, bisa mengeluarkannya dalam Islam, bisa dikatakan syirik, karena ini adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui ilmu gaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW manusia terbaik siapa? Rasulullah SAW dari seluruh makhluk. Akan tapi tahu gak ilmu gaib kalau bukan Allah yang kasih tahu? Enggak tahu.
Rasulullah SAW itu ketika perang itu terluka, giginya patah, bahunya itu dipukul oleh orang musyrikin yang sampai berbulan-bulan masih terasa sakit oleh Rasulullah. Kalau tahu ilmu gaib nggak bakal kena itu. Tahu ilmu gaib, wah di sini saya akan dipukul, saya jadi jangan di sini. Tapi kena karena Rasulullah juga manusia, mengetahui hal gaib dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tahu hal gaib, tahu nih di sana sedang terjadi apa atau besok akan terjadi apa, nah ini dia sedang menjadikan dirinya tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali. Dan orang-orang yang percaya terhadap dia juga sedang mempercayai bahwasanya Allah memiliki tandingan. Ya. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, tidak ada yang memberi maslahat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW mereka mengakui ini semua. Jadi terkadang orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman Rasulullah, dia terkadang beribadah kepada Allah, terkadang beribadah kepada berhala. Akan tapi ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan, orang-orang musyrikin jawabnya siapa? Allah. Siapa yang memberikan kalian rizki? Allah. Beda sama orang sekarang. Sebagian orang sekarang yang berbuat syirik itu sudah meyakini makhluk-makhluk bisa memberikan rizki, bisa memberikan manfaat, bisa menjauhkan dari mudarat. Ya, dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, baca yang ada terjemahnya, sekalian belajar, itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang-orang musyrikin ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengatur bumi dan langit, itu mereka mengatakan semua Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ankabut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Surat Al-Ankabut ayat 61. Jika kalian bertanya pada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menjalankan matahari dan bulan, mereka berkata Allah. Fa'anna yufakun. Kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa kamu tidak mau mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah? Karena orang-orang musyrikin itu mereka beribadah kepada Allah hanya dalam keadaan-keadaan darurat saja. Ya. Orang-orang musyrik ini karena dia punya keyakinan Allah ini benar-benar yang mengatur langit dan bumi. Kalau dalam keadaan genting, mereka berdoa kepada siapa? Kepada Allah, orang-orang musyrikin. Ada dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka naik perahu terkena badai di tengah laut, terombang-ambing, ini bisa mati dalam sekejap. Apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahud-din. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Berdoa hanya kepada Allah, selamatkan kami. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Akan tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka beribadah kepada berhala lagi, sholat kepada berhala lagi. Nanti terkadang mereka beribadah kepada Allah, terkadang mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka lah hakikat musyrikin jahiliyah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tauhid rububiyah tidak cukup ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus disempurnakan dengan dua macam tauhid lagi. Kemudian jika kita ingin memeriksa juga ada ayat-ayat yang menyatakan hal serupa tentang keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah,
terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu ada lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 63 ada juga. Kemudian di surat Luqman ayat 25 ada. Yang mau memeriksa nanti di Al-Qur'an silahkan. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 38. Kemudian ada lagi di surat Az-Zukhruf ayat 9. Dibaca, kita lihat persaksian orang-orang musyrikin terhadap Allah, apa yang mereka yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mereka lebih baik daripada orang-orang musyrikin zaman sekarang. Dalam hal ini walaupun mereka tetap orang musyrik. Ya. Yang terakhir adalah surat Az-Zukhruf ayat 87. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita pindah kedua ke tauhid yang kedua. Yang ini adalah inti dari penciptaan manusia. Tujuan dari diciptakannya manusia. Tujuan dari diutusnya para rasul. Tujuan dari diturunkannya kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah pengertiannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dalam seluruh ibadah. Ini adalah tauhid amal. Kalau tadi tauhid apa? Ilmu atau tauhid keyakinan. Sekarang tauhid amal. Ya. Yang mana kita harus beramal dengan tauhid ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tauhid uluhiyah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusuki sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati hidupku matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam hal ibadah. Ini yang terpenting. Pertama adalah mentauhidkan beribadah kepada Allah, dan tidak pernah ada satu ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari tauhid. Ini hakikat dari syahadat. Kita bersyahadat, bagaimana syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, kurang tepat jika kita berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Kurang tepat. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Semua macam ibadah, sholat kita, sholat ibadah bukan ibadah, doa ibadah bukan. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Semua ibadah kita itu termasuk doa. Ya. Semua ibadah kita itu termasuk doa. Kalau kita beribadah kepada Allah, sholat, itu kita berdoa, kita sedang berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita. Sedangkan dengan doa mengangkat tangan itu adalah doaul masalah, ini adalah doa secara khusus. Berarti doa itu benar-benar ibadah, kata Rasulullah SAW. Nah, jika seseorang sekarang berdoa
setiap hari kepada Allah, enggak setiap hari, mungkin di hari tertentu berdoa kepada Allah. Kemudian di hari tertentu dia berdoa kepada selain Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Doa ibadah bukan? Ibadah, sepakat semua ya? Sepakat, doa ibadah. Mana dalilnya? Tadi hadis Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jika ibadah dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Ibadah dipalingkan kepada selain Allah, ditunjukkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Walaupun cuma sekali-sekali ngelakuin, ya. Nah, seseorang sekarang berdoa kepada selain Allah, hukumnya apa? Kesyirikan. Ini adalah dosa terbesar. Dosa terbesar di atas muka bumi ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik sesuai dengan kehendaknya. Apa arti ayat ini? Bahwa jika seseorang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, masih musyrik, kemudian meninggal belum bertaubat kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah tidak ampuni. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda jika sudah bertobat taubatan nasuha. Allah mengampuni seluruh dosa anak Adam ketika mereka mau bertaubat, walaupun pernah tergelincir ke dalam maksiat sampai dosa-dosa kesyirikan. Jika dia mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosanya. Ya. Yang jadi masalah yang paling berbahaya ketika seorang berbuat syirik kemudian dia meninggal dunia sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Petaka yang luar biasa. Ya, penyesalan yang tidak akan ada batasnya. Ketika seorang melakukan kesyirikan kemudian mati di atas kesyirikan tersebut. Ini yang harus kita ketahui. Seluruh macam ibadah harus kita tunjukkan hanya kepada Allah. Berpuasa semua, mau haji, umroh, sholat, memberikan zakat, ya. Jangan memberikan zakat karena takut dibilang pelit, karena penilaian manusia. Yang ini nggak jarang zakat nih, rumah yang ini nih, biar nggak dikata pelit dikasih tahu itu zakat. Zakat ibadah bukan? Ibadah. Akan tapi ditunjukkan kepada selain Allah. Ini namanya riya. Ini namanya riya, dan riya itu syirik kecil. Syirik kecil. Sedangkan menunjukkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, itu syirik besar. Akan tapi syirik ketika dia beribadah agar mendapatkan pujian atau dijauhi dari celaan manusia, ini riya. Tidak sampai ke syirik besar, tapi syirik kecil. Tapi dua-duanya bahaya luar biasa. Jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan dua hal ini. Kemudian apa hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah? Hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid rububiyah ini adalah alasan, bahasanya dalil, atau bahasa Arabnya ini adalah istilzam, alasan kenapa kita mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah ini adalah alasan kita, burhan
Mengapa kita mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah? Ya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena Allah yang menjauhkan kita dari neraka. Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang mematikan kita. Maka dari itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah. Ya. Jadi kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah yang paling berhak, Allah yang paling mampu. Allah yang paling mampu memberikan kita maslahat, Allah yang paling berhak, dan Allah yang paling bisa. Dan Allah mampu atas segala sesuatu. Jika menginginkan segala sesuatu tinggal berkata kun fayakun, apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala sering memerintahkan para manusia, baik orang-orang musyrikin dan juga orang yang beriman, agar mereka ingat kepada Allah, mengingatkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah, dengan mengingatkan bahwa Allah ini yang memiliki kekuasaan. Ya, coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Perintah pertama Allah dalam Al-Quran. Perintah pertama Allah dalam Al-Quran. Ada yang tahu perintah pertama dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum taqun. Wahai manusia, ini perintah Allah dalam Al-Quran yang pertama kali. Sembahlah Rabb kalian, u'budu rabbakum. Maksudnya apa? Kalau sembahlah Rabb kalian, ini maksudnya ke tauhid uluhiyah atau rububiyah? Sembahlah u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ini tauhid uluhiyah atau rububiyah? Sembahlah Tuhanmu. Tauhid uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Ya, uluhiyah tauhid karena menyembah, beramal. Uluhiyah tadi kita katakan beramal, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yang mana Rabb ini adalah yang menciptakan kalian. Nah, yang menciptakan kalian ini tauhid apa? Rububiyah. Allah mengingatkan, sembahlah Rabb kalian, yang mana Rabb ini adalah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah sering mengingatkan, ya, bahwa Allah ini yang mengabulkan doa. Maka berdoalah kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya aku ini dekat sekali bagi orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Aku akan berikan apapun yang mereka mau jika mereka mau berdoa. Jika mereka mau berdoa. Yang diminta sama Allah itu kita berdoa, nanti akan ada balasannya. Ya, terkadang berdoanya aja susah. Minta kepada Allah aja susah, takut nggak dikabulkan. Padahal jika kita berdoa kepada Allah, pasti akan ada jawabannya, pasti akan ada balasannya. Nggak mungkin nggak, pasti ada. Ya, karena kata para ulama, ketika kita berdoa kepada Allah, itu akan ada 3 balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya pasti akan kita dapatkan. Ya, yang pertama, bisa jadi doa kita ini Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Kita mau apa? Kita mau Allah Subhanahu wa taala berikan kita rumah. Allah berikan kita rumah. Itu pilihan pertama. Yang kedua, jika Allah tidak memberikan kita rumah secara langsung, misalnya, maka dengan ibadah ini, walaupun mintanya dunia, akan tapi dia berdoa kepada Allah, Allah akan palingkan musibah sesuai dengan kadar doanya. Allah akan palingkan musibah
dengan doa tersebut, karena dia berdoa kepada Allah, Allah akan palingkan dia dari musibah, jauhi dari musibah karena doa tersebut. Ya, bisa jadi kita subhanallah di jalanan hampir terjadi sesuatu kecelakaan, terselamatkan, bisa jadi itu karena doa kita yang Allah Subhanahu wa taala simpan bagi kita. Dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah pahala doa kita akan Allah simpan pada hari kiamat nanti. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa dia berharap doanya itu ketika di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala di hari akhirat. Karena pentingnya pahala pada hari akhirat kelak. Jadi berdoa kepada Allah, maka itu semua tidak akan sia-sia. Kita akan mendapatkan salah satu dari 3 balasan tersebut. Kemudian yang terakhir, singkat saja, ini semua adalah pembukaan ya, muqaddimah dari ilmu tauhid dalam pembahasan akidah. Ya, kita harus bertauhid kepada yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ini yang ketiga. Ya, kita meyakini bahwa Allah memiliki asmaul husna wa sifatul ula. Allah memiliki nama baik dan sifat-sifat yang mulia. Nah, bagaimana kita beriman dengan tauhid yang ketiga ini? Ini penting. Kita beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan atasnya di dalam Al-Quran, baik dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jika Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran, Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini apa? Nama dari nama Allah. Ar-Rahim, ya, nama Allah. Al-Malik, sang penguasa nanti pada hari kiamat. Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Itu nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu banyak sekali, ya, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu para ulama ada yang menghitung sebanyak 99. Akan tapi nama Allah itu sebenarnya tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagian para ulama itu meringkas menjadi 99. Salah satunya Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Beliau meringkas 99 Asmaul Husna dari Al-Quran dan As-Sunnah, dituliskan. Akan tapi nama Allah itu di atas 99, banyak sekali. Kemudian kita meyakini bahwa Allah juga memiliki sifat-sifat. Dari mana kita ketahui? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengetahui siapa Allah, siapa? Rabbul Alamin, Allah sendiri. Dan Allah katakan itu dalam Al-Quran, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, contohnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan. Siapa yang berkata ini? Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim. Akan tapi bagaimana kita cara beriman atas firman Allah Subhanahu wa taala ini? Kemudian dalam ayat lain Allah berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah itu berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Di dalam ayat-ayat yang banyak sekali, sampai Ibnu Qayyim mengatakan ada 200 ayat lebih yang menyatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ya.
Bagaimana kita beriman? Kita beriman sesuai dengan apa yang Allah katakan. Ya, Allah berada di atas arsy, ya sudah, berarti Allah berada di atas arsy. Bagaimana Allah berada di atas arsy? Ini adalah pertanyaan yang dilarang dalam agama. Ya, karena kita tidak tahu bentuknya Allah bagaimana, maka tidak boleh seorang hamba bertanya bagaimana sifat Allah. Ya, kita meyakini Allah memiliki nama yang baik, memiliki sifat yang mulia, dan menjauhi, pertama, catat ini, menjauhi tamtsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Ini yang nggak boleh. Allah sama sekali berbeda dengan makhluk. Allah ini sang pencipta, nggak mungkin sama dengan makhluk. Sesama makhluk aja itu punya sifat yang beda-beda. Ya, tangan rusa sama tangan gajah sama nggak? Beda. Kuping manusia sama kuping pintu sama nggak? Beda. Sama-sama makhluk. Apalagi Allah Rabbul Alamin, Allah sang pencipta, beda. Yang pertama, tidak boleh tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, tidak boleh takyif, yaitu bertanya bagaimana sifat Allah. Nggak boleh. Kita tidak tahu bentuknya Allah. Kita mengetahui Allah memiliki sifat tersebut karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, bukan kita bikin-bikin. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kita beriman apa yang Allah katakan. Ya. Yang ketiga, wala ta'til, dan tidak boleh menafikan sifat Allah. Menafikan yaitu meniadakan sifat Allah. Ini kerjaan orang-orang ahlul kalam. Ya. Dia meniadakan sifat Allah karena kata dia nggak masuk di akal. Karena kata dia nggak masuk di akal Allah punya sifat ini. Allah yang berkata Allah memiliki sifat, kata dia nggak masuk di akal. Jadi ini harus dinafikan sifatnya. Ini adalah pekerjaan orang-orang ahlul kalam, orang-orang sesat. Ya. Allah itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu nanti pada hari kiamat akan marah yang belum pernah Allah marah sebelumnya maupun sesudahnya. Marah besar sekali pada hari kiamat nanti akan marah. Allah memiliki sifat marah, dan Allah juga nanti pada hari kiamat juga memiliki sifat tertawa. Ini semua dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, mengimani apa yang Allah katakan. Akan tapi ketika ditanya bagaimana Allah tertawa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, nanti saya akan berikan lagi kaidah dari Imam Malik. Yang terakhir, kita tidak boleh, yang dilarang dalam meyakini nama Allah dan sifat Allah, tahrif, yaitu menyelewengkan makna. Menyelewengkan makna. Contohnya apa? Allah berkata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang berkata Allah ini ada di atas arsy. Tapi orang-orang ahlul kalam berkata berarti Allah itu butuh sama arsy dong. Karena kalau kita ada di atas sesuatu pasti kita butuh sama benda yang di bawahnya. Dipikirin pakai otak dia. Padahal kita nggak dituntut sama sekali berpikir seperti itu. Karena kita tidak tahu bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani saja. Ya. Yang pertama itu, yang kedua kita harus tahu Allah ini beda sama makhluk. Makhluk mungkin kalau duduk pasti butuh sama benda yang di bawahnya. Tapi terkadang juga makhluk nggak butuh. Ya. Sekarang langit ada di atas bumi bukan? Langit ada di atas bumi. Langit butuh gak sama bumi? Ada tiangnya gak? Nah, ini Allah Rabbul Alamin, sang pencipta, beda dari seluruh makhluk. Dia berkata ketika Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh sama tempat. Kalau Allah butuh sama tempat berarti Allah bukan maha sempurna. Maka kita palingkan maknanya.
Yang tadinya istawa menjadi istaula, bahwa Allah ini yang menguasai, bukan bertempat tapi yang menguasai. Kita harus palingkan maknanya biar masuk akal, kata dia. Dia sendiri yang bikin bingung, dia sendiri yang menyelewengkan. Padahal sebagai orang mukmin, ketika Allah berkata Allah berada di atas arsy, kita sebagai orang mukmin meyakini bahwa Allah di atas arsy. Dan lihat makna dalam bahasa Arab itu apa? Istawa artinya apa? Istawa itu artinya adalah istaqarra, berada di atas, ala, di atas langit. Nggak ada dalam Al-Quran istawa berarti istaula. Ya, ini pembahasan cukup panjang. Yang penting itu dia kaidah kita cara beriman. Dan ada salah satu perkataan Imam Malik yang kita bisa jadikan kaidah dalam hal ini. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, Allah ini berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Kemudian ada bertanya, salah satu yang berada di majelisnya bertanya, bagaimana Allah berada di atas arsy? Bagaimana Allah berada di atas arsy? Nggak masuk di akal. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa ini, Allah berada di atas arsy, ini sesuatu yang sudah diketahui dalam bahasa Arab. Artinya Allah memang berada di atas arsy, di atas langit. Wal kaif majhul, dan bagaimana Allah beristiwa majhul, kita tidak tahu. Wal iman bihi wajib, dan beriman bahwa Allah berada di atas arsy itu wajib. Wassual anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Ini perkataan siapa? Imam Malik rahimahullah. Ini cara beriman terhadap sifat Allah. Apapun yang datang, kita katakan bahwa itulah sifat Allah, dan beriman kepadanya wajib. Dan bertanya tentang sifat tersebut adalah suatu yang bid'ah, dilarang oleh agama, nggak boleh bertanya tentang sifat Allah. Itu adalah dasar-dasar kaidah dari 3 tauhid yang harus kita ketahui sebagai mukaddimah, insyaallah. Ya, jika kita Allah berikan kesempatan untuk mengkaji lagi, insyaallah kita akan membahas, memperdalam ini tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Tadinya saya ingin membahas satu kitab di dalam kajian yang di sini, tapi belum dapat pilihan buku apa, apakah buku tauhid atau buku tentang ad-dirasah fi ilmi tauhid. Saya belum pilih mana yang cocok untuk di majelis ini. Tapi pada hari ini kita telah membahas tentang mukaddimah, pembukaan. Insyaallah jika ada lagi nanti majelis bulan depan, jika ada lagi majelis, insyaallah kita akan membuka salah satu kitab yang mana kita belajar dengan daftar isi secara berurutan. Kita akan membahasnya biiznillah. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa dipahami semua. Semoga tidak ada yang salah, semua bisa pahami dengan pemahaman yang benar, ya, menjadi ilmu manfaat yang mana ilmu ini bisa menjadi hujjah bagi kita, ya, bukan atas kita nanti ketika hari kiamat. Semoga bisa diamalkan pada diri kita sendiri dan kepada orang-orang terdekat kita. Jika ada yang belum dipahami dalam pembahasan tadi, ya, bisa ditanyakan. Silakan. Ya, mungkin yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, iya.
Mudah-mudahan pembahasan 1 jam kita ini 57 menit, mudah-mudahan ada bekasnya, minimal bisa tahu apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Setidaknya tahu pengertiannya masing-masing. Ya, insya Allah nanti kedepannya akan kita bahas lagi lebih dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dan taufik hidayah untuk terus belajar ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas jalan hidayah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir kita masing-masing. Saya tutup kajian kali ini dengan doa penutup hadis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.